Selamat pagi semuanya. Sebelum kita Balik. bahas topik hari ini yang saya bahas adalah apa yang menjadi penggerak harga minyak karena sepertinya ini menarik sekali ya Pak Dwi ya harga minyak. Termasuk kondisi di domestik Indonesia yang rencananya BBM juga akan naik. Namun sebelum itu kita langsung lihat dulu market. Pertama-tama dulu kita ke Australia ya, masih terlihat rentang sideways untuk di Australian dollar. Technical indikator MACD periode 585 juga sudah menunjukkan konsolidasi volume penurunan bearish yang flat di sini. Namun overall masih ada kecenderungan bias bearish dari penguatan dolar. Oleh karena itu teman-teman ada strong support di sini. Nilai rata-rata average-nya di ya kalau kita lihat di line chart ini kelihatan seperti ini. 0,86 atau 87. Kemudian ada faktor risiko di 0,8540-an yang harus dikalkulasikan lebih matang. Manajemen yang tepat untuk penempatan posisi tentunya dari kondisi tren yang menurun ini masih penempatan posisi cari tercepat areanya di 0,8820. Kemudian preferred harga ya, rekomendasi price yang disarankan untuk long term sell limit di Aussie 0,8980-an di wilayah envelope wilayah upper ya. Ini masih dalam kondisi yang uh, belum ada tanda-tanda reversal untuk di Australian US dollar. Tadi barangkali ada tambahan untuk di data fundamental di Australia yang uh, masih pelemahan outlook ekspor ya, bahan tambang biji besi kemudian dan sebagainya. Saya kira ini tindakan pengambil keputusan kebijakan moneter di Australia masih belum merubah tarif ekspor atau impor. Namun dari pelemahan Aussie saya kira ini masih membuat para importer dari negara Australia masih ada minat ya dengan melemahnya kurs Aussie saya kira. Oleh karena itu outlooknya masih fundamentalnya bearish. Pak Di ada tambahan? Oh iya, dan juga ini Pak Fauzi, tingkat pertumbuhan yang dilaporkan atau diproyeksikan oleh IMF juga nampaknya juga terpengaruh dari pelemahan di beberapa permintaan bahan tambang. Kemudian juga terlihat saat ini market Australia masih dalam keseimbangan, berusaha untuk meningkatkan neraca perdagangan mereka dengan penurunan nilai Aussie, juga menjadikan titik positif terhadap pemerintah yang sekarang. Dan juga di lain itu ada kekhawatiran terhadap keterusannya harga atau pers dari Australia terhadap US dollar apabila terus berlanjut, maka ada kemungkinan juga ada tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh kebijakan moneter dari Australia. Soalnya berita yang masuk juga masih terlihat masih dalam keadaan tenang ya, belum ada keputusan-keputusan penting untuk pengambilan keputusan untuk meningkatkan dari Australia dollar terhadap US dollar. Sepertinya seperti itu, Pak. Ya, saya koreksi dulu tadi saya salah menyampaikan kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal untuk tarif kalau kebijakan moneter untuk di tingkat suku bunga. Kita lanjut ke Jepang. Jepang menarik juga nih, kemarin ramai Ini masalah teks ya. ya masalah teks ini ada crossing crossing EMA di sini dead cross di ya, ada dead cross di 107,90 yang sempat membuat kebimbangan traders di khusus di valuta Jepang ini. Entry point di 107,50 kemarin ini sempat banyak trader yang mengambil kesempatan untuk technical entry ya dari koleksi yang terjadi kenaikan dari periode envelope-nya. Namun dari technical indikator ya, rentang harga low kemarin ini kurang lebih menyentuh previous resistance sebelumnya di sini yang menjadi support ya di sini.
Nah, ini sebenarnya yang paling menarik adalah level area 106.00 kemarin adalah wilayah entry buyback untuk di USDN. Apalagi ada komentar dari Janet Yellen kemarin, aksi pelemahan sel dolar kemarin berlebihan karena datanya Amerika sangat bagus ya. Jadi boleh jadi nanti dolarnya mengalami penguatan, Jepangnya juga mengalami pelemahan. Ini masih ada potensi untuk prediksi kita long term sampai di akhir tahun di 110 dan 111 kembali untuk di USD. Oleh karena itu, rekomendasi untuk jangka panjang, teman-teman semua, rekomendasi harga yang kita sarankan adalah di 105.50 untuk re-enter buyback, kemudian stop loss di zona 105.00 ya. Ini end of the game-nya kondisi bullish USDN ya. Artinya jika market mengalami penurunan di bawah 105.00, sesuatu fundamental dan data event di Jepang akan terjadi. Ini yang harus kita jaga. Kesempatan ini sangat menarik, resikonya juga cukup terukur dari 106.30-an ke 105, hanya sekitar 90 sampai 100 poin untuk USDN. Pak Dwi ada tambahan? Tidak ada, Pak Fauzi nampaknya juga masih tetap optimis pemerintah Jepang terhadap kebijakan ekonominya. Bahkan kemarin menyatakan bahwa tingkat pajak sendiri merupakan titik tujuan utama terhadap menengah jangka pendek di Jepang. Dan ini terlihat penguatan yen yang terlihat beberapa periode ke belakang juga terlihat nih Pak Fauzi. Apakah seperti itu ya? Iya. Jadi begini tadi, nanti ada ceritanya dengan masalah minyak tadi ya. Ada kendala di sana, ada kaitan di sana maksud saya antara penguatan dolar dan pelemahan yen yang menurut saya ada sistematisnya, ada terkorelasinya dengan kebijakan Amerika dan kebijakan BOJ, The Fed dan BOJ untuk menjaga kestabilan nilai tukar di wilayah kawasan yang mereka monitor ya. Kesimpulannya, Gue lanjutkan Pak ya. ya kesimpulannya adalah pelemahan yen bukan berarti buruk ya bagi Jepang ya. Kemudian penguatan yen bukan berarti baik terhadap Jepang karena mereka punya politik dumping policy yang membuat masyarakat dan negaranya itu agak sedikit unik ya ini Jepang ya. Tapi yang jelas dari teknikal dan arah fundamental yang terjadi sekarang ini, kecenderungan untuk USD yen adalah fundamentalnya melemahkan yen untuk sampai di akhir tahun 2012. Ya. Saya kira untuk di Jepang ini dulu, kemudian kita lihat dulu Nikkei ya. Nah di Nikkei juga terjadi koreksi ya dari pelemahan dari penguatan yen terjadi penurunan indeks. Jika penguatan yen indeks melemah, jika yen mengalami pelemahan, indeksnya mengalami penguatan. Nah, akan terjadi sebuah anomali dan inkorelasi antara kedua pair USD dan indeks ini jikalau harga minyak ini kembali di atas teritori 90 Pak Dwi. Akan ada beban cost produksi manufaktur dari overhead dan harga pokok produksi yang dihasilkan sebuah industri akan menyebabkan pergerakan indeks saham juga tersendat dari kenaikannya yang dinantikan dari pasar. Jadi sementara ini untuk di technical Nikkei teman-teman semuanya untuk short term trading untuk menghitung wave primernya ya, ini wave primer, ini juga intermediate primer, intermediate wave, kemudian ini adalah minor wave ya. Jadi minor wave kurang lebih sekitar 500 poin, intermediate wave sekitar 1000 poin, major wave-nya sekitar 2000 poin. Jadi ada ukuran dan tolak ukur perhitungan kalkulasi resiko untuk minor wave sekitar berapa tadi nih? 400 poin ya. Ya,
400 sampai 500 poin kurang lebih. Kemudian untuk intermediate-nya kurang lebih 1000 poin ya. Kemudian untuk major wave-nya cukup besar ini. Sorry, 2000 ya. 2 kali dari intermediate-nya. Nah, dengan memperhitungkan kalkulasi minor, intermediate, dan major wave yang ada, kita bisa menempatkan modal untuk strategi buy on oversold dan sell on overbought ya. Dari penurunan yang cukup tajam sebanyak 1000 poin misalkan untuk wave dari titik low Nikkei di 14.300 ada kenaikan sekitar 1000 poin ya. Di sini misalkan di angka 15.400 berarti ilustrasinya adalah di wilayah previous support yang menjadi resisten ya. Berarti ancangan-ancangan wilayah area intermediate-nya, kalau ini saya tarik ya, ini menjadi level re-enter point untuk ngambil level intermediate. Nah, untuk choppy tradingnya di wilayah 400 poin plus minus ya, jika market mengalami kenaikan 400 poin dari titik low ya, kurang lebih di wilayah 14.800 atau di 14.900, Anda bisa choppy dengan tingkat resiko juga agak sedikit tinggi ya. Jadi teman-teman semua dengan memperhitungkan major, intermediate, dan minor wave, Anda bisa menyesuaikan dengan strategi teknik trading Anda. Pak Dwi ada tambahan? Sudah ada cukup jauh, cukup lumayan jauh ya untuk retrace di Nikkei. Kemudian juga tren juga terlihat drop ya di Nikkei ini. Iya, ini yang sebelum-sebelumnya kita bahas Pak Dwi, akan ada faktor risk on dan risk off yang akan menjadi eh, kajian utama para traders di pasar saham dan di pasar uang serta di pasar komoditi. Akan menjadi 3 segmentasi bagian yang menjadi warna dari arah tren 2015 ke depannya. Jadi tidak ada korelasi antara itu semua. Kita akan melihat itu akan situasi yang sudah cukup kompleks dan complicated, saya kira. Ini yang harus kita lebih bijaksana. Kita lanjut Pak Dwi. Ya, silakan Pak. Suaranya kurang besar, Asia Afrika diterima kurang besar suara Pak Fauzi. Ya, halo. Bagus Pak. Ya, kalau dia pasar kali ini terdengar jelas ya. Silakan Pak Fauzi, dilanjut aja. Oke, saya langsung ke pokok materi sebelum lanjut ke benua Eropa dan Amerika Serikat. Apa yang menjadi penggerak harga minyak? Pertama-tama saya akan bahas dulu latar belakang crude oil dengan spesifikasi light sweet ya. Jadi ada brand itu hasil dari kombinasi light sweet dan minyak dari Laut Tengah di Skotlandia ya. Hasilnya adalah minyak Brent. Kalau dia crude oil yang light sweet ini memang betul-betul murni yang sangat disukai oleh para produsen minyak dikarenakan kandungan sulfurnya yang rendah, kemudian hasil penyulingan dan produk turunannya yang bernilai tinggi, bisa menghasilkan bensin, minyak tanah, aspal, aftur untuk bahan bakar jet, bahan bakar mesin-mesin perang dan lain sebagainya. Ini sangat disukai karena light sweet ini kandungan sulfurnya yang sangat rendah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwasannya setiap negara yang memiliki sumber bahan minyak mentah crude oil light sweet ini di dalam buminya tidak sama kondisi geografis dan kedalaman dari sumber minyak tersebut ya. Sehingga di satu tempat terkadang sangat mudah untuk menyedot minyak dari dalam tanah, tapi di wilayah lain terkadang sangat sulit dan banyak beban kos biaya yang harus ditambahkan dalam ongkos produksi. Ini adalah data dari Deutsche Bank, Thomson Reuters, bahwasanya harga break even dari beberapa negara yang paling tinggi adalah Iran ya. Ini
di angka 140-an, 130-an dolar per barrel. Ini Iran punya ongkos di situ. Kemudian Venezuela, Nigeria, dan Irak, kita lihat di bagian sebelah kiri dulu, pada saat harga di 110, sebenarnya Iran, Venezuela, Nigeria, dan Irak ini negara yang mengalami defisit. Kenapa defisit? Karena negara-negara penghasil bumi ini menjual minyaknya untuk mendapatkan income devisa sebuah negara. Jadi sebuah negara tentu punya pendapatan ya, punya income, apakah dari pajak ekspor, apakah dari investasi luar negeri, atau penjualan sumber daya alamnya kepada negara lain. Nah, negara-negara yang khusus untuk di prioritas terhadap minyak, ya, ini dalam tanda kutip Iran merah ini bukan berarti dia jualan minyak aja ya, dia juga ada jualan lainnya ya. Khusus terhadap minyak di bawah 140 ini Iran sudah mengalami hal yang sangat negatif terhadap pendapatan harga minyaknya kalau dia jual berdasarkan harga internasional di dunia based on US dollar. Oleh karena itu Iran sangat selektif dalam menjual minyaknya kepada negara-negara importir ya. Terkadang Iran juga menerima pembayarannya dengan barter, apakah dengan emas atau teknologi dan lain sebagainya. Banyak negara yang sekarang termasuk OPEC akan memangkas produksi minyaknya dengan harapan supply di pasar berkurang dan adanya kestabilan harga. Namun itu sebenarnya akan menyebabkan resesi ya. Resesi dari negara-negara yang hanya berpatok terhadap harga minyak sebagai pendapatan devisa, sehingga kalau kita lihat di sebelah kanan di kondisi level harga 80 dan 90, Saudi Arabia, Rusia, Libya, Irak, Nigeria, Venezuela, dan Iran ini dalam kondisi defisit dari pendapatan harga minyak jika harga yang dipakai acuan adalah US dollar. Nah, ini apakah ada faktor politik untuk menekan Rusia yang diambil kebijakan oleh Obama dan Eropa untuk menekan harga komoditas di Rusia dari nilai tukar minyak terhadap US dollar. Oke, ini ada pertanyaan. Ya, ada tambahan barangkali saya kira. Ini harga pokok produksi dari masing-masing negara yang juga berbeda dikarenakan tarif pajak ya yang dibebankan kepada produsen minyak di negara tersebut. Ya. Pak Dwi, barangkali ada wacana atau pandangan baru terhadap tampilan bahan break-even price oil ini? Tidak ada Pak. Nampaknya juga isu mengenai perang harga juga sebetulnya kalau melihat dari sini juga masuk akal ya. Tetapi hal itu kan tidak ada bukti yang cukup signifikan terhadap berita itu. Kemudian juga masalah cost, saya kira makin lama makin bertambah, apalagi ada indikasi bahwa terjadinya gejolak harga saat ini juga dipengaruhi oleh isu tersebut. Saya rasa lanjutkan aja Pak Fauzi. Ya. Coba kita lihat gambaran besar untuk minyak sejak 2008 ya. Pada saat Supreme Mortgage di sini harga minyak juga mengalami penurunan. Kemudian judul topik berita di situ adalah resesi, krisis dulu, resesi. Kemudian pengambil kebijakan moneter dari bank sentral mengambil tindakan stimulus. Market berakselerasi termasuk harga minyak juga. Sampai dari 2011 mengalami break di wilayah teritori sideways di angka 95 sampai kembali ke 107. Kemudian koreksi lagi ke 78, bouncing lagi ke 107, 78 kembali, bounce lagi ke 107, dan sekarang juga sempat di 79.90-an saya kira kemarin ya Pak Dwi, low-nya harga oil. Dari Fibonacci
swing high 147,25 dan 33,20, harga 91 itu adalah level tengah dari cost ya, dari nilai harga patokan internasional. Kemudian harga bottomnya di 76,67. Kemudian toppingnya ini saya ambil rata-rata saja di 103,60 dan 104, dan kondisi flat wilayah yang sudah dia tinggalkan ya. Kalau ada teman-teman lihat garis merah di ini 107,65 dan garis hijau 91,20 adalah wilayah bottom, wilayah upper room. Kemudian di wilayah 91,21 ke bawah ini adalah bottom room. Ini yang menjadi permainan harga minyak untuk sampai di akhir tahun, walaupun tadi sudah ada kenaikan dari level low sampai ke harga 83,33. Ya, teman-teman jangan dulu gegabah untuk mengambil keputusan di harga minyak, walaupun ini ada potensi rebound, tapi tetap memperhitungkan tingkat resiko di angka 76,67 ya. Jadi dari 83,30-an ke 76,67 ya. Ini tepatnya kita lihat dulu harga minyak. Nah, ini 83,30-an saya di sini. Ke 76,67 ada sekitar $6 ya. 6,7 dolar ya, adalah wave rata-rata body candle-nya. Ini di sini kita lihat kalau lebih absolutnya kita masukin indikator average true range, kemudian standar saja. Dari pergerakan monthly-nya ya, di sini ada variabel ATR 14 $7,5 per barrel ya. Artinya ini ada variabel fluktuasi wave sekitar $7,5 untuk kita hitung dari titik support angka 76,67 ya. Jadi teman-teman semua, 76,67 ada resiko lagi di sini bottomnya yang menjadi angka stop loss kita di angka 70,90 ya. Jadi jangan dulu gegabah dengan kenaikan ke angka 83 kita langsung memponis menjudge ini harga mulai reversal ya. Ya, kita lihat dulu nanti closing di weekly-nya dan di daily-nya dari periode jangka pendeknya. Pak Dwi ada tambahan? Ada Pak Boji, silakan lanjut. Ya, ada informasi dari Energy International Administration ini, kos produksi untuk di Laut Pasifik di Amerika Serikat, ongkos produksi di sana pada saat senator saingannya Obama ya, waktu itu memperhitungkan angka kalkulasi BEP harga minyak di sana adalah di $80 per barrel. Jadi di bawah $80 per barrel, tentu produsen minyak akan mengalami kerugian jika memproduksi atau mendrilling minyak di saat harga di bawah 80. Namun logika kita akan berpikir tidak mungkin produsen akan melakukan hal tersebut jika harga di bawah 80. Ya, tentu sudah ada backup ya, sudah ada skenario dan rencana yang matang. Seandainya harga di bursa internasional mengalami penurunan di bawah 80, produsen juga nggak akan mau drilling. Buat apa rugi kita nyedot minyak ya. Tapi kalau misalkan harga di bawah 80 kemudian sudah ada minyak yang di stok kemudian dilempar ke pasar, ini akan menjadi eksponensial dari keuntungan profit margin yang dijual dari produsen minyak. Ini yang harus kita pahami, bahwa saya tidak semudah itu kita memutuskan situasi market yang terjadi. Baik, oleh karena itu ini masa depan minyak, kita nggak tahu apakah nanti ada larangan ekspor minyak dari Amerika Serikat yang sekarang juga sudah ditetapkan tidak boleh Amerika mengekspor minyaknya, tapi dia boleh mengimpor. Apakah nanti di November juga termasuk ada pertemuan OPEC di negara Wina? Apakah Amerika juga diminta untuk mencabut larangan ekspornya? Dan kita tidak tahu apakah OPEC akan mengumumkan penurunan produksi pada pertemuan berikutnya di November 2014.
Kita juga tidak tahu apakah minyak di dunia ini akan habis atau ada cadangan baru yang lebih ditemukan lagi. Yang jelas dengan data fundamental, kemudian dari statistik dan teknikal, kita membuat proyeksi di akhir musim dingin 2014 ini, kemudian dari informasi pertumbuhan Cina yang mengagetkan juga angka yang positif, saya kira untuk ada peningkatan yang di luar kita dugaan sedikit, ya ada kenaikan sedikit. Proyeksi kita sampai di 2014, kuartal keempat terakhir dimulai dari Oktober ini sampai di Desember, flat areanya di wilayah 81 dan 90, ada $10 kurang lebih di situ kenaikannya. Teman-teman semuanya, rekomendasi kita tetap menempatkan posisi sell limit di resistant to the oil. Bagi yang berpendapat untuk penempatan posisi long di oil, saya kira target areanya adalah di 90. Lebih jelas Anda bisa mengakses websitenya Monex di mefx.com, kemudian open demo account di sana untuk transaksi minyak mentah dunia dengan kode ticker COLS per US dollar. Lebih detail nanti Anda bisa lihat definisi, keunggulan, dan ilustrasi perhitungannya. Demikian Pak Dwi untuk materi morning briefing. Barangkali ada tambahan atau kajian market yang mau kita bahas. Oke, sementara ini tidak ada. Saya langsung menyimpulkan bahwa pergerakan harga minyak untuk saat ini terlihat juga cukup menjadi titik perhatian utama para pelaku pasar. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan harga minyak, kemudian yaitu tingkat pertumbuhan yang menurun, kemudian juga sehingga membawa pengaruh terhadap permintaan harga minyak yang sedikit dengan supply yang lebih banyak, kemudian isu politik yang terjadi di kawasan, kemudian juga terlihat dari beberapa strategi untuk peningkatan harga minyak lebih lanjut dengan menurunkan produksi di negara-negara OPEC. Saya kira morning briefing kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga seluruh informasi dapat berguna bagi kita semua. Kemudian semua paparan ini atau yang dipublikasikan untuk hari ini hanya bersifat informasi saja. Kemudian tidak ditujukan sebagai satu-satunya sarana untuk transaksi. Terima kasih Pak Fauzi atas informasi untuk morning briefing kali ini tanggal 17 Oktober 2014. Selamat bekerja untuk rekan-rekan semua dan selamat pagi.